Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sesti Margo Rahayu dari kelas 06 PPKP 003. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hukum internasional. Tentunya teman-teman sudah sangat familiar dengan kata hukum itu sendiri. Tetapi apa sih itu hukum internasional? Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian hukum internasional. Hukum internasional ini adalah hukum yang mengatur hubungan internasional dan di dalamnya terdapat asas-asas dan juga kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai persoalan yang muncul yang melewati batas negara dan bukan bersifat perdata. Nah, hukum internasional ini berlaku bagi masyarakat internasional yang terutama terdiri dari negara-negara yang berdaulat dan juga merdeka. Maka dari itu, hukum internasional ini berkaitan erat dengan hukum nasional, yang mana hukum nasional itu harus tunduk dan juga harus sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis hukum internasional. Hukum internasional terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hubungan perdata antara subjek-subjek yang tunduk pada hukum perdata tiap-tiap nasional yang berbeda. Contoh dari hukum perdata internasional ini adalah permasalahan hak kekayaan dan intelektual, khususnya merek, yaitu kasus Prada SA Itali yang menggugat PT Manggala Putra Perkasa. Kemudian, jenis hukum internasional yang kedua adalah hukum publik internasional. Hukum publik internasional merupakan hukum yang mengatur persoalan-persoalan yang melewati batas-batas negara dan bukan masalah perdata. Nah, contoh dari hukum publik internasional ini adalah Konvensi Eropa mengenai HAM. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Maksud dari negara ini adalah negara yang berdaulat atau yang merdeka. Kemudian ada Palang Merah Internasional. Kemudian ada Tahta Suci Vatikan. Selanjutnya organisasi internasional dan juga kelompok pemberontak atau pembebasan. Kemudian sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional ini terdiri dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber hukum material, yang mana segala sesuatu yang menentukan isi hukum. Contoh sumber hukum material ini adalah setiap pelanggaran perjanjian menimbulkan kewajiban untuk ganti rugi. Kemudian ada sumber hukum formal, yaitu sebagai tempat menentukan hukum dan juga sebagai dasar mengikat. Nah, contoh dari sumber hukum formal ini adalah Konvensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958. Selanjutnya ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional atau traktat adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara negara. Dua negara atau lebih yang menyebabkan negara-negara tersebut terikat di dalam perjanjian yang sudah disepakati. Pembuatan perjanjian ini melewati beberapa tahap, yaitu penjajakan, kemudian perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Kemudian terdapat jenis perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah perjanjian tertulis, di mana perjanjian tertulis ini dituangkan ke dalam instrumen-instrumen berbentuk perjanjian tertulis dan pembentukannya melalui prosedur atau aturan tertentu hukum internasional atau formal. Contoh dari perjanjian tertulis ini adalah Konvensi Wina. Kemudian, yang kedua ada perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis ini diekspresikan melalui instrumen-instrumen yang tidak tertulis. Hal ini dapat berupa itu ucapan lisan, tindakan tertentu dari subjek hukum internasional lainnya, dan juga tulisan yang pembentukannya tidak melalui atau membutuhkan prosedur tertentu. Kemudian ada asas-asas hukum internasional. Asas hukum internasional ini ada 3. Yang pertama, asas teritorial, yang mana asas ini berdasarkan pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Selanjutnya ada asas kebangsaan, yang mana asas yang diberlakukan oleh negara untuk setiap warga negaranya. Artinya, dimanapun mereka berada di suatu negara, maka mereka tetap mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asal.
Kemudian yang terakhir ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan juga mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakatnya. Kesimpulan dari penjelasan mengenai hukum internasional ini adalah hukum internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang pada awalnya hukum internasional ini hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang juga semakin meluas, hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, individu, dan juga perusahaan multinasional. Sekian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.